Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la qasna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat nadi dan jantungnya, maka sekali-kali tidak ada seorang pun di hari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah tegasnya Allah. Walaupun yang namanya Muhammad itu Rasulullah, walaupun dia yang terkenal namanya Habibullah, kekasih Allah, seandainya, kata Allah, Rasul itu mengada-adakan atas nama kami, tidak kami katakan itu mengada. Tidak kami katakan, dia katakan kami potong urat nadi jantungnya. Tidak ada satupun di antara kamu yang dapat menghalang kehendak kami atas pemotongnya. Sesungguhnya Quran itu merupakan, kata Allah, Quran itu benar-benar pelajaran bagi orang yang takwa. Apa maksud ayatnya? Maksud ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak pilih kasih. Siapa saja yang salah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah segan dengan Nabi, walaupun itu kekasihnya, tidak segan dengan siapa-siapa. Salah, hukum tetap berlaku. Itulah namanya Allah. Allah itu tidak pernah bermain-main atau cendagurau atau lawak-lawak. Allah tidak pernah. Jadi ada orang mengatakan Nabi Muhammad pernah berlawak, itu merupakan satu dusta atas nama Allah, berdusta, memfitnah Rasul, pernah berlawak. Barang siapa yang mengada-adakan atas Rasul itu, tidak pernah dia berbuat demikian, nanti orang itu mencari tempat di dalam neraka. Itu hati-hati kita. Jangan kita yang tak tahu kita katakan. Sedang Rasul sendiri tidak pernah berkata, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah. Apa maksud ayat ini? Kita harus tahu, seharusnya Nabi Muhammad itu tidak mengada-adakan. Kita juga harus tidak mengada-adakan juga. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri dihukum oleh Allah, apalagi kita. Nabi Muhammad tidak berkata melalui wahyu, kita harus begitu juga. Itu namanya menurut Nabi. Kadang-kadang kita, Nabi tidak berlawak, kita buat lawak supaya orang senang. Kita mengharap ridho manusia, tapi Allah murka dengan kita. Tapi yang kita harapkan ridho Allah. Jadi lagi situ, saya sarankan jangan ada lawak-lawak lah untuk berdakwah. Sampaikan saja apa yang diperintah Allah supaya kita selamat. Karena Nabi Muhammad juga dilarang oleh Allah demikian. Kalau Nabi Muhammad salah, Nabi Muhammad dihukum Allah. Nabi Muhammad sendiri dihukum Allah. Apalagi kita. Kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada saudara kita, dia beranggapan mungkin dia zuriat, dia beranggapan bebas. Kalau dia umpamanya melakukan kesalahan, boleh juga masuk surga. Kenapa? Karena dia anak cucu dari Nabi. Pemahaman ini merupakan salah, fatal salahnya. Jangankan kita hanya sekedar zuriat Nabi, sedangkan anak Nabi sendiri juga salah, mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Fatimah itu orang yang paling dicintai, disayang oleh Nabi.
yang merupakan suatu zuriat Nabi itu, ya, keturunan Nabi itu lewatnya dari Fatimah. Seandainya salah, berandai-andai, ya. Tadi Allah juga berandai-andai, seandainya Rasul salah. Ini Nabi Muhammad begitu juga, berandai-andai. Seandainya Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Allah dan Rasulnya tidak mau membela yang salah. Taulah kita ni zuriat Nabi, salah, nanti mungkin Allah tidak akan hukum. Kena kata Allah dinisbat kepada Nabi, kena segan Nabi. Tak ada itu. Allah itu tidak ada yang diseganya. Salah tetap dihukum. Nabi dihukum, apalagi kita. Anak Nabi dihukum, apalagi kita. Kita lebih jauh lagi, itu maksudnya. Jadi mau mengaji itu penting kita paham. Kadang-kadang saya pun heran. Ada teman-teman kita, orang berpendidikan, bahkan tamatan luar negeri. Tamat lagi Mesir. Ya, tapi dia tak paham juga. Kenapa? Tak tahulah kita. Kenapa? Dia masih tidak mau merenung diri. Kenapa sampai dia tidak paham, ya? Begitu. Kita harus begitu juga. Maka Quran inilah suatu pelajaran yang sangat baik bagi orang yang takwa. Mari kita sama-sama mempelajarinya, ya. Kita dah jelas Al-Quran itu pedoman hidup manusia, way of life kata orang sana. Kalau sudah Al-Quran sebagai way of life, ini pedoman kita. Kita berpegang dengan Al-Quran ini. Maka Rasulullah sendiri sampai berpesan, nanti apabila orang mengatas nama hadisku, tolong cocokkan dengan Quran. Apabila tidak cocok, jangan diterima. Walaupun dia atas nama aku, tidak cocok, bertentang Quran, tolak. Itu adalah dusta, kata Rasul. Jadi kita, Al-Quran merupakan suatu pedoman yang sangat besar bagi kita semua. Oleh sebab itu, dua saja, kata Nabi, pusaka yang ditinggal Nabi kepada manusia. Ini pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, itrahku, ahlul baitku. Berpeganglah kalian dengan dua itu. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya sampai kalian menunggu aku di surga. Jadi, kalau kita masih berpegang pada Al-Quran dan berpegang pada itrahnya, keluarganya. Mana keluarganya yang jelaskan? Pertama itu dikata Ali bin Abu Talib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain dan seterusnya. Yang perlu kita ikuti. InsyaAllah kalau kita berpegang yang dua ini, kita akan selamat. Ini banyak pertanyaan lagi, ya. Ada lagi komplain ini. Katanya kenapa pula Nabi Muhammad, kata dia, Ustaz, kenapa Nabi Muhammad itu menisbatkan Fatimah pula? Fatimah itu kata dia orang apa? Orang yang disuci Allah. Tapi mengapa Fatimah yang dikatakan mencuri, dipotong tangannya? Mungkin Fatimah lain agak apa, Ustaz? Itu namanya mengatakan Nabi Muhammad itu apa itu namanya? Tak adil nama. Kalau Fatimah lain mencuri, potong tangannya. Kalau Fatimah anaknya mencuri, tak dipotong tangan. Itu kerja yang bukan nih. Itu nama mendiskriminasi namanya. Berarti sudah memfitnah Rasul namanya. Itu kalau ada yang mengatakan orang demikian, itu batil katanya. Memang Fatimah binti Muhammad itu. Seandainya Fatimah juga melakukan kesalahan, mencuri, aku potong tangannya. Jadi Rasul itu pandai menyampaikan yang benar itu. Seandainya Fatimah itu yang paling dicintai, paling disayang, ya, seluruhnya, salah dihukum. Begitu juga Allah demikian. Nabi Muhammad orang dicintai, paling dicinta Allah adalah Nabi Muhammad. Salah, tetap dihukum. Apalagi kita. Itu perlu kita merenungi. Itu kadang-kadang orang belum paham. Saya terus terang saja, banyak orang mengaji lama-lama sampai keluar tak paham-paham. Kenapa? Kenapa dia tak mau paham? Dia dah jelas. Apalagi kita, kalau kita saja tentu lebih parah dihukum Allah. Apa? Sedang kita salah. Sedang itu Nabi dibayangkan. Nabi salah dihukum, apalagi kita. Nabi itu punya nilai di sisi Allah, apalagi kita tak punya nilai di sisi Allah. Begitu, harus banyak merenunglah. Oleh sebab itu, saya sampaikan di sini, Allah itu sangat tidak pernah main-main, tidak pernah bercanda-canda atau bergurau-gurau, tak pernah pada Allah. Hukum tetap hukum. Siapa yang salah,
hukuman tetap sampai kepada orang yang bersalah itu, ya, sebelum dia bertobat. Nah, jadi dari sini saya sampaikan masalah ketegasannya Allah. Siapa saja bersalah akan dihukum. Allah tidak pernah pilih kasih, ya. Walaupun itu anak Nabi sendiri, walaupun siapapun, Nabi sendiri pun salah, tetap dihukum. Disitulah letaknya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.